Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahimu Yajibu an Tusahhah karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan sebelumnya kita sudah bahas tentang tawassul, bolehnya tawassul. Kemudian beliau itu memaparkan dalil-dalil tentang bolehnya bertawassul, baik itu bertawassul dengan zat seseorang atau dengan amal baik seseorang, atau juga antara tawassul dengan orang itu sebelum dilahirkan, sebelum ada, ketika beliau hidup ataupun setelah beliau itu wafat. Kemudian beliau juga telah membantah pernyataan dari para pengikut Ibnu Taimiyah yang tidak suka ketika Ibnu Taimiyah membawakan dua hadis yang mana di dalamnya itu berisi tentang bolehnya tawassul, yaitu tawassulnya Nabi Adam alaihi salam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga akan menambahkan beberapa dalil akan bolehnya tawassul, yaitu tawassulnya orang-orang Yahudi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau itu memaparkan dalil-dalil tawassulnya Nabi Adam alaihi salatu wasallam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang tawassulnya orang-orang Yahudi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, tawassulul Yahudi bihi sallallahu alaihi wasallam. Tawassulnya orang-orang Yahudi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Fala'natullahi 'alal kafirin." Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'hum. Dan ketika datang kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi, sebuah kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Padahal wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Padahal sebelumnya mereka itu selalu memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Maka ketika datang kepada mereka apa yang telah mereka kenal, kafaru bih, mereka justru mengingkarinya. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah Subhanahu wa ta'ala atas orang-orang kafir. Nah, untuk keterangan dari ayat ini kita harus kaji terlebih dahulu dari segi lafadznya sesuai dengan nukul yang dinukil oleh beliau sendiri dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Qala Al-Qurtubi, qauluhu ta'ala walamma ja'ahum. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala walamma ja'ahum, hum yang ada di sini yakni Yahud. Ketika datang pada mereka orang-orang Yahudi sebuah kitab, yaitu Al-Quran, yakni Al-Quran min indillahi musaddiqun, di mana Al-Quran tersebut datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, musaddiqun, yang membenarkan, kitab yang membenarkan, na'tun li kitabin, di mana posisi musaddiqun ini menjadi sifat dari lafadz kitabun. Wa yajuzu fi ghairil Qur'ani nasbuhu 'alal hal. Kalau bukan Al-Qur'an, kalau ini bukan Al-Qur'an, bisa musaddiqan dibaca nasab menjadi hal.
ay halata kaunihi musaddiqan lima ma'hum. Wa kadzalika huwa fi mushafi Ubay bin Nasb fi Marwi. Dan seperti itu juga musaddiqun itu dibaca nasab musaddiqan sesuai dengan apa yang ada di mushaf Ubay, seperti apa yang sudah diriwayatkan. Musaddiqan fima ruya lima mahum, di mana Al-Qur'an ini datang dari Allah Subhanahu wa taala membenarkan pada apa yang ada pada mereka. Apa yang ada pada mereka yakni At-Taurat wal Injil, di mana Al-Qur'an ini datang membenarkan pada sesuatu yang ada pada mereka, yaitu kitab Taurat wal Injil, di mana dalam kitab tersebut yukhbiruhum bima fihima. Al-Quran itu memberikan kabar, memberikan informasi pada mereka dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat wal Injil, ya, bahwasanya ada nabi gitu, ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka itu orang-orang Yahudi kenal dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat kitab yang ada pada mereka. Nah, ketika Al-Quran ini diturunkan, kafaru bih. Wa kanu min qablu yastaftihuna ay yastansiruna. Jadi sebelumnya memang mereka itu minta istiftah, ay yastansiruna, minta pertolongan. Yastaftihuna artinya yastansiruna, wal istiftahu al istinsaru. Arti dari lafadz istiftah artinya al istinsaru, minta pertolongan. Istaftahtu ay istansortu, saya minta buka ay saya minta tolong. Wa fil hadithi, dan disebutkan di dalam hadis, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastaftihu bisa'alikil muhajirin, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu minta tolong dengan orang-orang fakirnya mujahidin, orang-orang miskinnya mujahidin. Jadi yang ingin disampaikan oleh beliau di sini, arti lafadz yastaftihu di sini yastansiru, ay yastansiru. Jadi yastaftihu yang ada di sini mempunyai arti yastansiru bidu'aihim, minta pertolongan pada mereka, ay bidu'aihim, dengan doa-doa mereka, wa sholatihim, dan sholat-sholat mereka. Wa minhu, dan diantara lafadz istaftaha atau fataha dengan akar bahasa fataha itu mempunyai arti nasara atau nasr, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'asallahu ayyatiya bil fathi aw amrin min indi. Semoga Allah Subhanahu wa taala, atau barangkali Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan fatah, akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fatah wan nasru fathu syai'in mulak. Jadi kata nasr adalah membuka sesuatu yang tertutup. Fahuwa yarji'u ila qaulihim fatahtul bab. Maka lafadz fataha wa nasoroh ini kembali pada perkataan mereka fatahtul babah. Jadi perkataan mereka, perkataan atau ucapan fatahah bimakna nasoroh itu bisa kita kembalikan pada perkataan orang-orang Arab fatahtul babah. Nah, ini dari segi lafadz, dari segi kajian lafadznya, ya. Warawa an-Nasa'i an Abi Sa'id al-Khudri anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innama nasarallahu hadhihi al-ummata bi du'afaiha bi da'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan pada umat ini bi du'afaiha, dengan orang-orang mereka yang lemah, dengan doa-doa mereka, salat-salat mereka, dan juga ikhlas atau keikhlasan mereka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi hadis ini, hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i ini sebagai pendukung, ya, sebagai pendukung pada arti dari
Istansarah yang punya arti istaftaha yang mempunyai arti istansarah. Rawan Nasa'i an Abi Sa'id al-Khudri anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innama nasarallahu hadhihi al-ummata bidu'afaiha wal da'wat bida'watihim wa salatihim. Wa rawa an-Nasa'i aidan عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Al-Imam An-Nasa'i juga meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu qal, beliau berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghuni ad-dha'ifa ubghuni ad-dha'ifa fa innakum innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum. Carilah untukku orang-orang yang lemah. Ubghuni ad-dha'if. Carikan untukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang lemah atau orang yang lemah. Karena fa innakum innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum. Karena sungguhnya kalian itu diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi orang-orang lemah itu tidak bisa kita abaikan, kita tidak bisa remehkan. Barangkali Allah Subhanahu wa taala itu membukakan pintu rizki untuk kita semua ya sebab mereka. Sebab doa-doa mereka, sebab keikhlasan mereka. Ala kulli hal, qala Ibnu Abbas tentang asbab nuzul ayat yang tadi, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Di sini pernyataan yang akan dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kanat yahudu Khaybar tuqatilu Ghatafan. Orang-orang Yahudi Khaybar mereka memerangi kabilah Ghatafan. Falamma altaqaw huzimat Yahud. Ketika mereka bertemu di peperangan, akhirnya orang-orang Yahudi itu kalah. Akhirnya karena orang-orang Yahudi kalah, fada'at Yahudu bihadzal du'a. Lalu orang-orang Yahudi tadi berdoa dengan doa ini. Wa qalu inna nas'aluka bihaqqin nabiyil ummi alladzi wa'adtana. Alladzi wa'adtana, yang kamu janjikan, yang engkau janjikan ya Allah. Alladzi wa'adtana an tukhrijahu lana fi akhir zaman illa an tansurana alaihim. Nah, ini perkataan orang-orang Yahudi sebelum datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi orang-orang Yahudi melantunkan doa ini. Ya Allah, inna nas'aluka bihaqqin nabi. Kami memohon kepadamu ya Allah dengan hak Nabi yang ummi yang telah engkau janjikan kepada kami, engkau akan utus dia di akhir zaman agar engkau menolong kami atas mereka, atas orang-orang Ghatafan. Nah, ketika orang-orang Yahudi itu kalah lalu melantunkan atau membaca doa ini, di mana doa yang dibaca oleh orang-orang Yahudi ini mengandung tawassul nas'aluka bi, dengan wasilah Nabi yang engkau janjikan ya Allah, an tukhrijahu lana fi akhir zaman. Qal, lalu dia mengatakan, maksudnya Ibnu Abbas mengatakan, fakanu idzal taqaw da'u bi hadzal du'a'i fahazamu Ghatafan. Masya Allah. Ibnu Abbas berkata, setiap kali mereka berhadapan dengan Ghatafan, orang-orang Yahudi setiap kali berhadapan dengan orang-orang Ghatafan, mereka berdoa dengan doa ini. Lalu mereka pun bisa mengalahkan Ghatafan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya
orang-orang Yahudi sebelum adanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bertawassul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tawassulnya orang-orang Yahudi nih, dengan tawassulnya orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi bisa mengalahkan Ghatafan. Falamma, akhirnya mereka, ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kanu, orang-orang Yahudi dulu min qablu, sebelumnya, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka minta pertolongan atas orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir? Ghatafan. Yastaftihun, minta pertolongan dengan aibika ya Muhammad. Mereka sebelumnya ya Muhammad, mereka orang-orang Yahudi itu minta pertolongan dengan membawa namamu Muhammad agar dimenangkan atas orang-orang kafir Ghatafan. Akhirnya apa yang terjadi? Falamma bu'itsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus, di mana orang-orang Yahudi sebelumnya itu minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Kafaru. Orang-orang Yahudi malah kafir, malah ingkar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka kenal sebelumnya di kitab-kitab mereka. Akhirnya fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Wa kanu min qabl, dan mereka orang-orang Yahudi sebelumnya yastaftihun, minta pertolongan, 'alal ladzina kafaru. Ai bika ya Muhammad ila qaulihi fala'natullahi 'alal kafirin. Laknat Allah atas orang-orang kafir. At-tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa ba'da wafatihi. Nah, di sini beliau akan memaparkan beberapa dalil juga tentang tawassulnya orang-orang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya dan setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu intaqala ila rafiqil a'la, setelah wafatnya beliau. Jadi sudah dibawakan tadi beberapa dalil, dari dalil tawassulnya Nabi Adam, juga tawassulnya orang-orang Yahudi, di mana mereka itu bertawassul dengan Nabi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan. Nah, untuk sekarang beliau akan membawakan beberapa dalil yang mengandung tawassul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup, dan juga akan membawakan dalil yang menunjukkan tawassul bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tujuan beliau ingin membawakan dalil-dalil ini, beliau ingin mengatakan pada kita, pada orang muslim semuanya, bahwasanya tawassul bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya boleh. Baik tawassul bin Nabi qabla wujudihi, tawassul bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi hayatihi, atau tawassul bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ba'da wafatihi. Nah, seperti apa hadisnya? Qala al-musannifu an Uthman ibn Hunayf radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Uthman ibn Hunayf radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, qal anna rajulan dariran atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal. Jadi diriwayatkan dari Uthman ibn Hunayf radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang laki-laki buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki buta itu berkata pada Nabi, qal ud'u Allah ta'ala ayyu'afiyani. Jadi laki-laki yang buta tersebut berkata pada Nabi, ya Nabi, berdoalah kepada Allah agar dia menyembuhkanku. Ini kata laki-laki yang buta tersebut minta doa pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar disembuhkan dari butanya. Qala in syi'ta,
akharta, in syi'ta akhartu, in syi'ta akhartu dzalika wa in syi'ta da'autu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau mau, aku akan menunda doa ini, dan jika engkau mau, aku akan mendoakannya sekarang. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dua pilihan pada orang tersebut. Mau saya doakan sekarang atau saya tunda doanya? Qal fad'uhu. Lalu laki-laki itu, orang buta itu berkata, kalau begitu ya Nabi, doakanlah sekarang. Qala fa'amarahu ayyatawadda'a fayuhsinul wudu' aw yusalli rak'ataini wa yad'u bihadza du'a'i. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk berwudu dengan baik. Disuruh wudu dengan baik. Kemudian setelah wudu dengan baik, sholat 2 rakaat. Lalu membaca doa berikut ini. Nah, jadi laki-laki tersebut, orang buta tersebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh ngambil wudu dengan memperbaiki wudhunya. Maksud dari ihsan wudu, mendatangkan sunnah-sunnah wudu semuanya. Kemudian sholat 2 rakaat. Ini bisa kita tiru ya. Nah, ini pelajaran ini bukan hanya berlaku pada laki-laki itu, tapi juga kita bisa ikuti sesuai dengan apa yang diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW pada laki-laki tersebut. Jadi laki-laki tersebut disuruh oleh Rasulullah SAW untuk ambil wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat oleh Nabi, laki-laki itu diminta untuk berdoa doa berikut. Apa doanya yang akan diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada laki-laki buta tersebut? Qal. Lalu bacalah doa ini. Allahumma as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmati ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbika fi hajati hadhihi fataqdiyaha li Allahumma syaffi'hu fiyya wa syaffi'ni fih. Perhatikan ini doa ya. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada orang buta tersebut agar bisa sembuh. Dan di dalam doa tersebut ada tawassul. Bukan langsung ya Allah, Allahumma shfini. Tidak seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan seperti itu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Allahumma, ya Allah, as'aluka, saya memohon padamu, wa atawajjahu ilaika, saya menghadap padamu ya Allah, binabiyika, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang, ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika fi hajati hadhihi, untuk memenuhi kebutuhan saya ini, yaitu agar dia sembuh. Nah, nanti kalau kalian ingin mempraktekkan doa ini, ketika kalian membaca ya Allah, inni atawajjahu bika ila rabbika, saya menghadap padamu ya Allah, saya menghadap denganmu Muhammad ila rabbika, pada Tuhanmu Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, rabbik, Rabbi ya Rabbi Allah, fi hajati, pada kebutuhan saya ini. Sebutkan ya, apa kebutuhanmu di sini, atau lintaskan di hati kebutuhan ini itu. Fataqdiyahali, agar engkau ya Allah, jadi agar engkau ya Allah memenuhi kebutuhan saya ini. Allahumma syafi'hu fi wa syafi'ni fi. Akhirnya ketika laki-laki tersebut membaca doa ini, apa yang terjadi? Ini nggak ada terusan hadisnya ya. Nanti mungkin ada terusannya. Qala al-Hakim, hadza haditsun sahihul isnad wa lam yukharrijahu. Wa qala adh-Dhahabi an hadzal hadits innahu sahih. Imam Hakim mengatakan ini merupakan hadis yang sahih, sanadnya sahih, walaupun hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa qala adh-Dhahabi, bahkan Imam adh-Dhahabi, hafizul hadis, mengatakan bahwasanya hadisnya ini adalah hadis yang sahih.
وقال الترمذي في أبواب الدعوات آخر السنن هذا حديث حسن صحيح غريب. Kata Imam Tirmidzi kata Imam At-Tirmidzi di Abwab ad-Da'wat, di pembahasan akhir sunan, di akhir Sunan At-Tirmidzi, hadza haditsun hasan sahih gharib la na'rifuhu illa min hadzal wajh min hadits Abi Ja'far wa huwa khairul khutami. Kami tidak mengetahui hadis ini kecuali dari jalur ini, jalur hadis Abu Ja'far. Dan kata Imam Tirmidzi, Abu Ja'far ini bukan Hutami. Tapi ada komentar di sini dari muallif kitab ini, qultu, saya akan katakan wasawab anna Abu Ja'far huwal Khutami al-Madani kama jaa musarrahan bihi fi riwayat at-Tabarani wal Hakim wal Baihaqi. Wa zada at-Tabarani fil Mu'jamis Shaghir, Imam Tabrani menambah di kitab Mu'jam Shaghir, anna ismahu Umair ibn Yazid wa annahu thiqah, dan beliau katanya thiqah, dipercaya dan bisa diterima riwayatnya. Qal al-Allamah al-Muhaddits Abdullah ibn Sadiq al-Ghumari fi risalatihi Ithaful Adhkiya. Al-Muhaddits al-Allamah Abdullah ibn Sadiq al-Ghumari dalam risalahnya yang bernama Ithaful Adhkiya, beliau itu mengatakan walaysa minal ma'quli ay yajma'al huffaz ala tashihi haditsin fi sanadihi majhulun khususan adz-Dzahabi wal Munziri wal Hafidz. Dan tidak masuk akal para hufat hadis, para hafid hadis itu mereka ijma sepakat mentashih sebuah hadis tapi di sanadnya itu ada orang yang majhul, tidak diketahui. Lebih-lebih orang-orang yang hafid yang sepakat akan sahihnya hadis tersebut, di dalamnya ada Imam Dzahabi, ada Munziri, yang mereka adalah orang-orang yang tidak bisa diragukan dalam ilmu hadis. Qala al-Munziri, al-Imam al-Munziri berkata, wa rawahu aydan an-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah fi sahihi. Bahkan Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah dalam sahihnya juga meriwayatkan hadis tersebut, seperti yang dinukil oleh Al-Imam Al-Mundhiri. Walaysa hadha khasan bihayatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau, hadis ini, hadis laki-laki yang datang buta tersebut minta doa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar didoakan, kemudian diajarkan doa di mana di dalam doa tersebut ada tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kan tawassul bin Nabi waktu hayatihi. Jadi ada tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tersebut kan doa. Laki-laki yang buta itu kan ketika tawassul pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, berarti tidak bisa berlaku ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, tidak bisa digunakan lagi doa tersebut. Nah, lihat nih apa yang akan disampaikan oleh beliau al-musannif. Walaysa hadza khasan bihayatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang tadi, hadis doa yang tadi yang dibaca oleh orang-orang buta, oleh orang buta itu yang diajarkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya khusus ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih hidup, bal qad istamala ba'du sahabati hadhihi sighah min at-tawassul ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para sahabat telah menggunakan sighah tawassul ini bahkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Faqad rawah, ini dalilnya. Faqad rawa at-Tabarani hadzal hadits wa dzakara fi awwalihi qissatan. Karena juga Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis ini, dan sebelum meriwayatkan hadis ini beliau menyebutkan satu cerita di awal hadis ini. Wa hiya anna rajulan kana yakhtalifu ila Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu fi hajatin lahu. Ke situ. Urus. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi anna rajulan, ada cerita nih yang
riwayatkan oleh Imam Tabrani, yang disebutkan oleh Imam Tabrani di awal hadis ini ada satu cerita, anna rajulan kana yakhtalifu ila Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu fi hajatin lah, bahwa ada seorang laki-laki yang berulang kali datang menemui Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu karena suatu hajat. Jadi ada laki-laki yang butuh sesuatu, dia berulang kali datang menemui Sayyidina Utsman untuk minta satu kebutuhan yang diperlukan oleh laki-laki tersebut. Akan tetapi wa kana Utsman radhiyallahu anhu la yaltafitu ilaihi wa la yanzuru fi hajatihi. Akan tetapi Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu tidak terlalu memperhatikannya dan tidak juga melihat keperluannya. Jadi keperluan dia seakan-akan tidak dipenuhi oleh Sayyidina Utsman ibn Affan. Ya mungkin ketika itu Sayyidina Utsman lagi dalam keadaan sibuk atau apalah gitu, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan laki-laki tersebut. Akhirnya falaqiya Utsman ibn Hunayfin fashaka dzalika ilaih. Akhirnya laki-laki tersebut yang kebutuhannya itu tidak dipenuhi oleh Sayyidina Utsman walaupun dia berulang kali datang menjumpainya, akhirnya dia bertemu dengan Utsman bin Hunayf. Ya, laki-laki tersebut bertemu dengan Utsman ibn Hunayf dan mengadukan hal itu kepadanya. Jadi curhatlah istilahnya. Ini saya punya kebutuhan pada Sayyidina Utsman bin Affan, tapi beliau itu sama sekali tidak memperhatikanku, bahkan tidak memenuhi kebutuhanku. Ya, akan curhat pada Utsman ibn Hunayf. Faqala lahu Utsman ibn Hunayf. Lalu Utsman ibn Hunayf berkata pada laki-laki tersebut, "I'til midha'ata fatawadda, thumma atil masjida fasalli fihi rak'atain." Nah, lalu Utsman ibn Hunayf berkata pada laki-laki tersebut, apa katanya? Hendaklah kamu datang ke tempat wudu, lalu berwuduklah. Kemudian datanglah ke masjid dan setelah itu kamu sholat 2 rakaat di sana. Ketika kamu sudah selesai sholat 2 rakaat, tsumma qul, kemudian kamu bacalah doa berikut. Nah, ini adalah doa yang akan diajarkan oleh Utsman ibn Hunayf pada laki-laki tersebut. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fayaqdi li hajati wa tadhkur hajatak. Nah, ini yang persis seperti doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada laki-laki buta tersebut. Kemudian juga diajarkan oleh Utsman ibn Hunayf pada laki-laki ini yang mempunyai kebutuhan pada Sayyidina Utsman, tapi Sayyidina Utsman tidak memenuhi kebutuhannya. Apa katanya? Doa ini kamu baca habis sholat. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fayaqdi li hajati. Kemudian setelah kamu menyebutkan fayaqdi li hajati, kamu menyebutkan kebutuhanmu. Jadi ini doa bisa kita praktekkan ya, seperti yang dipraktekkan oleh laki-laki yang butuh pada Sayyidina Utsman, tapi kebutuhannya tidak ditoleh oleh Sayyidina Utsman. Allahumma, misalkan kita nih punya sesuatu kebutuhan ya tidak terpenuhi, bisa baca doa ini. Misalkan pengen nikah, nah, bisa doa ini. Allahumma inni as'aluka. Nah, dengan cara seperti ini tadi, sholat ambil wudhu terlebih dahulu, perbaiki wudhunya dengan mengerjakan sunnah-sunnah wudhu. Kemudian setelah wudhu, sholat 2 rakaat. Al-afdal dilakukan di masjid ya, seperti yang diriwayat Utsman bin Hunayf. Setelah itu baca doa ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi
fayaqdi li hajati uridu an atazawwaj gitu. Hajati, hajat apa? Kata Utsman bin Hunayf, uzkur hajatak, sebutkan kebutuhanmu, butuh apa? Butuh nikah misalkan, sebutin. Tadkur hajatak, fayaqdi li hajati uridu an atazawwaj. Pengen apa lagi? Pengen anak soleh. Fayaqdi li hajati uridu waladan solihah. Ingin istri solehah. Fayaqdi li hajati uridu zaujatan solihah. Seperti itu bisa ditambahkan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Akhirnya setelah laki-laki tersebut itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Utsman bin Hunayf, setelah dia wudu, setelah dia sholat, setelah dia baca doa ini, akhirnya apa yang terjadi? Lihat nih. Fantalaqa ar-rajulu fasana'a ma qala lahu. Lalu laki-laki tersebut itu pergi dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Utsman bin Hunayf pada laki-laki tersebut. Jadi dia sholat, dia wudu, dia sholat, dia baca doa ini. Thumma ata baba Utsman. Thumma ata baba Utsman. Lalu dia mendatangi pintunya Utsman ibn Affan. Untuk membuktikan apakah doa ini ampuh atau tidak. Seperti itu. Faja al-bawwab. Faja al-bawwabu hatta akhadha biyadihi fa'adkhalahu ala Utsman ibn Affan. Lalu ketika dia datang ke pintu rumahnya Sayyidina Utsman, maka penjaga pintu itu datang. Ya, penjaga pintu itu datang lalu menggandeng tangannya dan membawanya masuk ke hadapan Utsman ibn Affan. Fa'ajlasahu ma'ahu 'ala tamfasah. Fa'ajlasahu ma'ahu 'ala tamfasah. Lalu Sayyidina Utsman pun mendudukkannya bersamanya di atas tamfasah. Tamfasah ini semacam karpet ya, semacam karpet. Waqal, lalu Sayyidina Utsman berkata, hajatuk, apa kebutuhanmu? Ini kata Sayyidina Utsman pada laki-laki tersebut. Fadzakar hajatahu faqadaha lahu. Lihat apa yang terjadi. Maka laki-laki itu menyebutkan kebutuhannya di depan Sayyidina Utsman bin Affan. Lalu Sayyidina Utsman bin Affan pun memenuhi hajat itu untuknya. Wa qala ma dzakartu hajataka. Wa qala ma dzakartu hajataka hatta kanat hadhihi sa'ah. Lalu Sayyidina Utsman itu berkata, aku tidak mengingat kebutuhanmu sampai saat ini. Sekarang saya baru ingat bahwasanya kamu itu butuh sesuatu. Dari dulu kamu mondar-mandir ke sini, kamu itu ikhtilaf ke sini, berulang kali datang ke sini, tapi saya sama sekali tidak ingat kebutuhanmu. Baru sekarang saya ingat. Nih kata Utsman ibn Affan. Lalu Sayyidina Utsman ibn Affan berkata lagi, waqal ma kanat laka min hajatin fa'tina. Ma kanat laka min hajatin fa'tina. Sayyidina Utsman berkata, jika engkau memiliki hajat lagi, kebutuhan lagi, tidak apa-apa, datanglah kepada kami di sini. Kami akan penuhi kebutuhanmu. Thumma inna rajula kharaja min indihi. Lalu apa yang terjadi? Laki-laki itu keluar dari tempatnya Utsman ibn Affan. Falaqi Utsman ibn Hunayf. Lalu dia bertemu lagi dengan Utsman ibn Hunayf tadi yang ngajari doa padanya, doa tawassul ini. Lalu faqala lahu jazakallahu khairan. Jadi laki-laki tersebut itu senang karena kebutuhannya sudah dipenuhi oleh Sayyidina Utsman ibn Affan. Akhirnya dia berterima kasih pada Utsman bin Hunayf yang telah mengajari doa tersebut. Faqala jazakallahu khairan. Maka la yanzuru fi hajati wa la yaltafitu ilayya hatta kallamtuhu fiyya. Hatta kallamtahu fiyya. Maka la yanzuru fi hajati wa la yaltafitu ilayya hatta kallamtahu fiyya. Jadi seakan-akan laki-laki tersebut mengira bahwasanya sebelum laki-laki tersebut datang pada Sayyidina Utsman ibn Hunayf sudah berbincang terlebih dahulu dengan Sayyidina Utsman ibn Affan.
bahwasanya ada laki-laki yang butuh gitu. Akhirnya laki-laki tersebut mengira bahwasanya yang menyebabkan Sayyidina Utsman ibn Affan memenuhi kebutuhan dia karena Utsman bin Hunayf telah berbicara sebelumnya pada Sayyidina Utsman bin Affan. Akhirnya dia mengatakan seperti ini, maka yanzuru fi hajati wa la yaltafitu ilaihi hatta kallamtahu fiyya. Sebelumnya, kata dia, Utsman bin Affan tidak pernah memperhatikan kebutuhanku dan tidak menoleh padaku hingga engkau berbicara kepadanya tentang diriku. Jadi mengira bahwasanya Utsman ibn Hunayf lah yang berbicara dengan Utsman bin Affan tentang kebutuhan dia, sehingga ketika dia datang dipenuhi kebutuhannya. Faqala Utsman ibn Hunayf. Akhirnya Utsman ibn Hunayf ingin meluruskan pemahaman dia. Wallahi ma kallamtu. Demi Allah saya tidak pernah berbicara dengan Utsman bin Affan terkait kebutuhanmu ini. Walakin syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atahu rajulun darirun fashaka ilaihi dhahaba basarihi. Kata Utsman bin Hunayf, demi Allah aku sama sekali tidak berbicara kepadanya tentang kebutuhanmu ini. Jadi jangan kira kamu ini mendapatkan apa yang kamu butuhkan karena saya telah berbicara dengan Utsman bin Affan. Tidak. Wallahi ma kallamtu. Walakin syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atahu rajulun dharirun fasyaka ilaihi dhahaba basarihi. Tapi aku pernah menyaksikan Rasulullah, kata Utsman bin Hunayf. Aku pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang laki-laki buta datang mengeluhkan hilangnya penglihatannya kepada beliau. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awa tasbir. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, maukah engkau bersabar? Faqala ya Rasulullah laisa li qaidun wa qad syaqqa alai. Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak punya penuntun, tidak punya qaid, dan hal ini sangat menyulitkanku. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam i'til midha'ata fatawadda'a thumma shalli rak'atain thumma du'a bi hadhihi du'a. Ya, seperti hadis yang tadi sebelumnya. Lalu diajari doa, disuruh untuk wudu, suruh sholat 2 rakaat, kemudian membaca doa yang tadi, doa tawassul. Faqala Utsman ibn Hunayf wallahi ma tafarraqna. Ini lanjutan hadis yang tadi. Nah, ketika laki-laki yang buta itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah doa, ya setelah wudu, setelah sholat, setelah doa, beberapa waktu kemudian Utsman ibn Hunayf berkata, melihat laki-laki tersebut seakan-akan tidak buta lagi gitu. Fa wallahi ma tafarraqna wa tala binal hadithu hatta dakhala alaina ar-rajulu ka'annahu lam yakun bihi durrun qat. Masya Allah. Utsman bin Hunayf berkata, demi Allah kami belum berpisah dan percakapan masih berlangsung lama. Belum itu hingga laki-laki itu pun datang kepada kami seolah-olah ia tidak pernah mengalami kebutaan sedikit pun. Nah, jadi ini tawassul sangat mujarrab ya. Doa yang tadi sangat mujarrab. Pernah dicoba oleh orang yang buta dan laki-laki yang mempunyai kebutuhan pada Sayyidina Utsman. Mujarrab. Yang laki-laki buta tersebut tawassul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, artinya masih hidup. Dan laki-laki yang butuh pada Sayyidina Utsman bin Affan itu bertawassul dengan doa yang sama, tapi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat. Artinya apa? Tawassul ini boleh dilakukan ketika wasilahnya tersebut masih hidup atau setelah beliau wafat. Qala al-Munziri rawahu at-Tabrani wa qala ba'da dzikri turuqihi wal haditsu sahih. Imam al-Munziri berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani setelah menyebutkan jalur-jalur hadis tersebut,
beliau mengatakan hadisnya hadis sahih, bukan hadis lemah ya. Wa qala Syekh Ibn Taimiyah, Syekh Ibn Taimiyah juga ada komentar di sini. Apa komentar dari Ibn Taimiyah? Wa qala Syekh Ibn Taimiyah qala Tabrani rawa hadzal hadits Syu'bah an Abi Ja'far wa ismuhu Umair ibn Yazid wa huwa thiqah tafarrada bihi Uthman ibn Umar an Syu'bah qala Abu Abdullah al-Maqdisi wal hadits sahih. Jadi pernyataan dari Ibn Taimiyah ini mengatakan bahwasanya hadisnya ini hadis sahih. Ya, hadisnya hadis sahih. Ibnu Taimiyah berkata, Imam Tabrani berkata, menukil dari perkataan Imam Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Syu'bah dari Abu Ja'far, namanya adalah Umair bin Yazid, dan dia adalah thiqah, dipercaya. Yang meriwayatkan secara tunggal dari Syu'bah adalah Utsman ibn Umar. Awadzalika qala wa zawardu Utsman bin Umar an Syu'bah. Qultu qala Syekh Ibn Taimiyah wa Tabrani dzakara tafarrudahu bimablaghi ilmihi wa lam tablughu riwayati Ruh ibn Ubadah an Syu'bah wa dzalika isnadun sahih yubayyinu annahu lam yanfarid bihi Utsman ibn Umar, intaha. Qult qala Syekh Ibn Taimiyah, Ibn Taimiyah berkata, Imam Tabrani menyebutkan bahwa yang meriwayatkan hadis ini secara tunggal adalah Utsman ibn Umar. Kemudian dzakar tafarrud bimablaghi ilmihi wa lam tablughu riwayatu Ruh ibn Ubadah an Syu'bah. Ini qailnya musannif ya. Qult, saya berkata, kata musannif, qala Syekh wa Tabrani, ini jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah, qult perkataan beliau musannif. Wa Tabrani zakara tafarrudahu bimablaghi ilmihi wa lam tablughu riwayatu Ruhin ibn Ubadah ibn Syu'bah. Imam Tabrani apa maksudnya? Tabrani zakara tafarrudahu bimablaghi ilmi. Imam Tabrani menyebutkan bahwasanya dia meriwayatkan secara tunggal rawah hadzal hadis Syu'bah Ja'far tafarrud bi Utsman. Jadi di sini Imam Tabrani menyebutkan bahwasanya dia meriwayatkan secara tunggal. Zakara tafarrud bimablaghi ilmi, sesuai dengan pengetahuan Imam Tabrani. Walam tablughu riwayat Ruh ibn Ubadah an Syu'bah, tapi tidak nyampe pada beliau riwayat Ruh ibn Ubadah an Syu'bah. Wa dzalika isnadun sahih yubayyinu annahu lam yanfarid bi Utsman ibn Umar. Dan itu merupakan sanad yang sahih juga yang menjelaskan bahwasanya beliau ini tidak meriwayatkan secara tunggal, tapi ada sanad yang lain. Ala kulli hal hadisnya hadis sahih. Wa bihadza dhahara anna hadhihi al-qissata sahhahaha al-Hafiz at-Tabrani wal Hafiz Abu Abdullah al-Maqdisi. Dan dari sini tampak bahwasanya cerita ini itu sudah ditashih dan dibenarkan oleh Al-Hafidz At-Tabrani, juga Al-Hafidz Abu Abdullah Al-Maqdisi, wa naqala dzalika at-tashih Al-Hafidz Al-Mundhiri. Kebenaran hadis tersebut atau cerita tersebut sudah dinukil oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri, Al-Hafidz Nuruddin Al-Haythami, dan juga Syekh Ibn Taimiyah. Wa hasilul qissati anna Utsman ibn Hunayf ar-rawi lil hadis al-musyahid al-qissah alima man syaka ilaihi ibta' al-khalifati an qada'i hajatihi hadha du'a la ilaha illallah. Hasilul qissah anna Utsman ibn Hunayf ar-rawi lil hadis al-musyahid lil qissah alima man syaka ilaihi ibta' al-khalifati an qada'i hajatihi hadha du'a. Jadi intisari dari kisah ini adalah Utsman ibn Hunayf, sang perawi hadis sekaligus saksi peristiwa itu,
mengajarkan kepada orang yang mengeluhkan keterlambatan Khalifah Utsman bin Affan dalam memenuhi kebutuhannya, mengajarkan doa ini kepada laki-laki itu. Alladzi fihi tawassulu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nida'u lahu mustaghitsan bihi ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa yang di dalamnya terdapat tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta panggilan kepadanya, atau wajahu bikah, bikah, panggilan kepadanya dan memohon pertolongan melalui beliau setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tawassulnya laki-laki yang minta, yang punya kebutuhan pada Sayyidina Utsman itu setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena khalifahnya sudah Khalifah Utsman bin Affan. Walamma dhanna ar-rajulu anna hajatahu qudiyat bisababi kalami Utsman ibn Khalifah badara ibnu Hunayfin binafyi dhalika adh-dhanni wa haddathahu bil hadits alladhi sami'ahu wa syahidahu. Lamma dhanna ar-rajul, dan ketika laki-laki itu mengira bahwa hajatnya itu terpenuhi karena Utsman ibn Hunayf telah berbicara kepada khalifah untuknya, maka Ibn Hunayf segera membantah dugaan itu. Wa haddatsahu bil hadits alladzi sami'ahu wa syahidahu, dan dia menceritakan kepadanya hadis yang telah ia dengar dan ia saksikan sendiri. Agar apa? Liyuthabbita lahu anna hajatahu innama qudiyat bitawassulihi bihi sallallahu alaihi wasallam wa nidaihi lahu wa istighatsatihi bihi, wa akkada dzalika lahu bil halifi annahu ma kallama al khalifata fi sya'nih. Allah ya menceritakan kepadanya hadis yang telah ia dengar dan ia saksikan sendiri untuk menegaskan bahwa hajatnya itu dikabulkan karena ia bertawassul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memanggil beliau dan mohon pertolongan melalui beliau. Kita boleh mengatakan ya ibadallah, ya rijalallah, boleh. Ibadallah, rijalallah, aghithun, ya boleh gak? Boleh. Karena ibadan, inna lillahi ibadan lam turah, karena Allah Subhanahu wa taala itu punya hamba yang tidak bisa dilihat. Boleh. Yang penting ya, yang penting seperti pemahaman atau hakikat tawassul yang di awal-awal beliau tegaskan bahwasanya la mu'athira la nafi'ah wala dhar illa Allah azza wajal. Tidak ada yang bisa memberi manfaat, tidak ada yang bisa memberikan mudhar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ini nyambung ya ibu. Istimalun akhar wa ta'yidu Ibnu Taimiyah lahu. Contoh penggunaan lain dan dukungan dari Ibnu Taimiyah terhadapnya. Rawa Ibnu Abi Dunya fi kitabi Mujabid Du'a qala hadatsana Abu Hashim sami'tu Katsir bin Muhammad bin Katsir bin Rifa'ah yaqul. Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Mujabid Du'a berkata, hadatsana Abu Hashim. Sami'tu, beliau mendengar, Katsir bin Muhammad bin Katsir bin Rifa'ah yaqul, beliau berkata, ja'a rajulun, ada seorang laki-laki datang. Ila Abdul Malik ibn Sa'id ibn Hayyan ibn Abjar fajassa batnahu faqal bikada'un la yabra'u qalamahu. Jadi Ibnu Abi Dunya merakan hadis tadi dari dalam kitabnya Mujabid Du'a. Qala hadatsana Abu Hashim sami'tu katsiran. Apa yang tadi? Apa tadi? Katsir bin Muhammad bin Katsir bin Rifa'ah yaqul ja'a rajulun. Ada seorang laki-laki datang pada Abdul Malik ibn Sa'id ibn Hayyan ibn Abjar fajassa batnahu faqala bika da'un la yabra'u qala ma huwa
Ada seorang laki-laki ya datang kepada Abdul Malik ibn Sa'id ibn Hayyan ibn Abjar. Lalu ia memeriksa perut laki-laki itu dan berkata, engkau itu mengidap penyakit yang tidak bisa sembuh. Kata Abdul Malik. Faqala mahu, lalu laki-laki tersebut berkata, apa itu? Qala ad-dubailah. Lalu ia bertanya, mahu apa penyakit itu? Qala ad-dubailah. Ia menjawab, itu adalah ad-dubailah. Ad-dubailah wahiyya kharrajun wa dumalun kabirun yadharu fil jawfi fayaqtulu sahibahu ghaliban. Lalu dubailah itu adalah bisul atau abses besar yang muncul di bagian dalam tubuh dan biasanya itu bisa membunuh penderitanya. Lalu mungkin laki-laki tersebut itu terkejut. Lalu dia berkata, fatahawwala ar-rajulu faqala Allah rabbi la usyriku bihi syai'a Allahumma inni atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbika wa rabbi yarhamni mimma bi qala fajassabatnahu qala fabari'tu ma faqala qad bari'ta ma bika illa. Subhanallah. Jadi ketika kata Abdul Malik tadi, kamu ini punya penyakit dubailah yang bisa membunuh penderitanya, laki-laki itu lalu mengatakan Allah gitu. Karena kan ya tahawwala rajul. Laki-laki itu berpaling dan berkata, aku mohon ya Allah, aku tidak isyrak, tidak syirik, tidak menyekutukanmu ya Allah dengan suatu yang lain pun. Allahumma inni atawajjahu, membaca doa yang tadi, Allahumma inni atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin, doa tawassul. Nabi rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbika rabbi yarhamni mimma bi. Nih kebutuhannya di sini. Untuk memberikan kasih sayang pada aku, pada apa yang aku derita. Lalu setelah itu qala fajassabatnahu. Abdul Malik melihat lagi perutnya. Qad barita, kamu sudah sembuh. Mabika illah, kamu tidak punya penyakit. Allah. Begitu satu doa ya langsung sembuh. Berkat doa tawassul. Qala Syekh Ibnu Taimiyah, qultu fa hadha du'a wa nahu qad ruwiya annahu da'a bihi as-salaf intaha. Ini komentar dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berkomentar, saya berkata, doa ini dan yang semisal dengannya telah diriwayatkan bahwa salafun saleh dahulu berdoa dengannya, dengan doa seperti itu, intaha. Ini kutipan ini bisa antum rujuk ya, bisa antum cek lagi di kitab Majmu' Fatawa juz 1 halaman 188. Nah, berarti Ibnu Taimiyah ini bukan mengingkari secara 100% tentang tawassul. Wa ma'lumun anna Ibnu Taimiyah awrada hadzal khabar liyubayyina bihi maqsudahu wa yuwajjihahu kama yurid. Walakin alladhi yahummuna huna huwa annahu athbata isti'mal as-salafi lidzalika husul asy-shifa' bihi wa hadzal qadru min al-mas'alati huwa alladhi yahummuna. Dan telah diketahui bahwa Ibnu Taimiyah mencantumkan kisah ini, hadis ini, khabar bermakna hadis. Dan Ibnu Taimiyah meriwayatkan hadis ini. Ya bisa karena hadisnya mengandung cerita juga. Liyubayyina bihi maqsudahu wa yuwajjihahu kama yurid. Walakin alladhi, Ibnu Taimiyah meriwayatkan hadis ini untuk menjelaskan maksudnya dan mengerahkannya sesuai pemahamannya. Mungkin beliau bisa paham lain kan gitu. Walakin alladhi yahummuna huna huwa annahu athbata isti'mal as-salafi lidzalika usuli syifa' bihi. Namun yang menjadi perhatian kita di sini adalah bahwa beliau sendiri, Ibnu Taimiyah, telah menetapkan bahwa para salafun saleh menggunakan doa seperti itu dan kesembuhan pun terjadi karenanya. Wa hadzal qadru min al-mas'alati huwa alladhi yahummuna. Dan bagian inilah dari permasalahan ini yang penting bagi kita
Kalau mau diarahkan kemana sesuai dengan pemahaman dia, ya terserah. Yang penting dia sudah mengatakan bahwasanya salafun saleh telah menggunakan doa ini dan hasala syifa lahum. Amma ta'liquhu alaihi fahadha ra'yuhu huwa. Adapun dia berkomentar tentang hadis ini misalkan, maka itu adalah pendapat dia. Wa nahnu la yahumuna illa thubutun nassi. La yahumuna illa thubutun nassi faqat linastadilla bihi ala ma nuridu wa huwa lahu ayastadilla bihi kama yuridu. Amma ta'liqu alaihi fa hadha huwa ra'yu. Adapun komentar beliau atasnya, maka itu adalah pendapat pribadi beliau. Sementara kita hanya peduli pada keabsahan nas atau riwayat itu sendiri agar dapat dijadikan dalil sesuai maksud kita. Jadi beliau ketika mengatakan, Ibnu Taimiyah ketika mengatakan, wah masya Allah ini istamala bihi salaf, digunakan oleh salafun saleh. Doa-doa ini digunakan oleh salafun saleh. Itu sudah cukup bagi kita. Berarti beliau sudah menetapkan bahwasanya ini riwayat sudah tidak bisa diragukan lagi. Udah itu cukup. Ya. Adapun beliau itu mengarahkannya ke permasalahan lain, ya terserah beliau. Yang penting wujudu nassin, subutu nassin itu sudah cukup bagi kita, agar kita ketika nas itu sudah subut urutnya, apa istilahnya dalam usul fikih, apa ya, Allahumma shalli ala Muhammad, qat'iyul wurud, sudah qat'i urutnya, sudah subut, sudah qat'i subutnya, maka kita bisa berdalil dengan nas tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan boleh Ibnu Taimiyah berdalil nanti sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, gitu. Yang penting nasnya sudah subut dan diakui oleh Ibnu Taimiyah, gitu. Muhawalat ya Isa. Nah, ini akan ada upaya-upaya yang sia-sia. Nah, setelah ada dalil-dalil tentang tawasul, nah setelah ada tawasul itu dijelaskan dengan dalil-dalilnya, ya bahkan banyak sekali dalil-dalil tentang tawasul. Nah, orang yang masih tidak suka tentang tawasul, ya mereka berupaya mereka berupaya untuk ya berdiskusi, bahkan berdebat tentang hadis tersebut. Wah, ini hadisnya ila akhirih. Nah, semuanya itu adalah muhawalat ya Isah. Kata beliau adalah upaya-upaya yang sia-sia. Wa qad tantana wa daddana ba'duhum haula hadis tawassul Adam wa hadis Utsman ibn Hunayf wa ghairihima. Sebagian orang terus mengulang-ulang dan ribut membahas hadis tawassulnya Nabi Adam dan hadis Utsman bin Hunayf serta hadis-hadis lainnya. Wa badala juhdahu fi raddiha bi kulli ma utiya min quwwatin. Mereka mengerahkan seluruh tenaganya untuk menolak hadis-hadis tersebut dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Wa hawala wa jadala wa qama wa qa'ada wa arwa wa aswada fi hadzal mawdu'. Mereka mencoba berdiskusi, berdebat, mondar-mandir, bahkan marah-marah dan berbusa-busa asbada dalam membahas masalah ini. Wa kullu dzalika la fa'idata minhu. Semuanya itu tidak ada faidahnya. Li'annahu ma hawala wa radda al-ahadits al-waridata fi hadzal bab faqad qala sadatu min ulama al-kibar kalimatuhum wa hum awfaru al-kibar min ulama al-kibar kalimatuhum wa hum awfaru minhu aqlan wa awsa'u ilman. Kullu dzalika la faida minhu, tidak ada faedahnya. Li'annahu mahma hawala wa radda al-ahadits al-warida fi hadzal bab, namun semua itu tidak ada manfaatnya. Kullu dzalika la faidah, karena bagaimanapun mereka mencoba menolak hadis-hadis yang telah datang dalam bab ini. Faqad qala sadatuhu min ulama al-kibar, para tokoh besar dari kalangan ulama telah menyatakan pendapat mereka. Kalimatuhum, wah ada wahumnya. Kalimatuhum, ya mungkin bacaan saya ini salah, tapi yang saya baca sekarang kalimatuhum ya. Kalimatuhum wahum awfaru minhu min ulama. Qala satu min ulama al-kibar kalimatuhum, apa salah ya? Kayaknya salah ya, kalimatuhum. Enggak, saya salah baca maksudnya.
Oke, antum bisa koreksi sendiri ya. Kalimatuhum wa hum awfar minhu aqlan wa awsa'u ilman wa atwalu ba'an wa a'maqu fahman wa aktsar nuran wa taqwan wa ikhlasan. Nah, ini panjang nih. Para tokoh besar dari kalangan ulama ya telah menyatakan pendapat mereka. Oh ini, ya paham. Faqad qala kalimatahum. Gini. Faqad qala sadatu min ulama'il kibar kalimatahum wa hum awfaru minhu aqlan. Ya benar. Jadi kalimatahum ini jadi maf'ul dari qala. Qala kalimatahum. Qala bisa ada maf'ulnya, bisa ada maf'ulnya qala. Itu bisa lihat di kitab Qatrun Nada wa Balasada karangan Ibnu Hisham. Qala sadatuhu min al-ulama'i kalimatahum wa hum awfaru minhu aqlan wa awsa'u ilman. Mereka itu lebih cerdas, jauh lebih cerdas. Awfaru aqlan wa awsa'u ilman, lebih luas keilmuannya. Apalagi wa atwalu ba'an wa a'maku fahman wa aktsar nuran wa taqwan wa ikhlasan. Serta mereka itu lebih matang pengalamannya, lebih dalam pemahamannya, lebih bercahaya hatinya dan lebih bertakwa dan juga lebih ikhlas hatinya. Seperti mislul Imami Ahmad Ibn Hanbal huwa yaqul bitawassul kama naqalahu anhu Ibnu Taimiyah, di mana Imam Ahmad sendiri berkata dan memperbolehkan tawassul seperti yang dinukil oleh Ibnu Taimiyah wal Izz ibn Abdussalam. Ibnu Taimiyah nafsuhu, Ibnu Taimiyah sendiri fi qaulillahu bitawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam khassah. Ibnu Taimiyah juga memperbolehkan tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Thumma nihayatul mataf 'inda Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, pada ujungnya menurut Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab juga, alladzi ankara 'ala man nasaba al-qaula ilaihi bi takfir al-mutawassilin, yang mana dinisbatkan pada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab bahwasanya beliau mengingkari orang-orang yang bertawassul, bahkan mengkafirkan orang-orang mutawassil. Bal wasarraha fi fatawihi bi anna tawassul min al-furu', bahkan beliau sendiri menjelaskan dalam fatawihi, ini ada rujukannya Fatwa Muhammad ibn Abdul Wahhab halaman 68. Beliau Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ini menjelaskan dalam fatawinya bahwasanya tawassul ini adalah bagian dari furu', bukan la minal usul, bukan dari akidah. Kullu dzalika sayati mufassalan insyaallah fi hadzal kitab. Dan itu semua akan dijelaskan secara terperinci ya di kitab ini. Hadza waqad sannafa Syekh al-'Allamah al-Muhaddits Abdullah al-Ghumari risalatan khassatan fil kalam 'an hadzal hadits samaha Misbahu az-Zujajah fi fawaid salatil hajah. Bahkan Syekh al-'Allamah al-Muhaddits Abdullah al-Ghumari risalatan, beliau menulis risalah khusus dalam kalam tentang hadis ini yang dikasih nama Misbahu az-Zujajah fi fawaid salatil hajah. Ajada fiha wa afad wa ata bima yashfi, ajada fihi wa afad. Beliau menyampaikan dalam risalahnya dengan sangat baik dan sangat bermanfaat. Wa ata bima yashfi wa yakfi wa yughni, jazahullahu khairal jaza. Serta menghadirkan penjelasan yang menyembuhkan, mencukupi dan juga memuaskan. Semoga Allah membalas beliau dengan balasan yang terbaik. Amin Allahumma amin. Nah, ini sudah masuk ke pembahasan lain, yaitu tawassul bihi sallallahu alaihi wasallam fi arasati yaumil qiyamah. Masih dalam pembahasan tawassul ya, dalil-dalil tentang tawassul.